di Obrolan Asal. Aku Bella. Episode kemarin kita udah kenalan ya sama Kak Haikal. Jadi hari ini aku resmi jadi host podcast. Karena kita ada di kabinet baru, jadi kita sepakat untuk ganti nama podcastnya jadi Binaniaga Talk. Setuju gak teman-teman? Setuju ya. Hari ini aku nggak akan bahas yang berat-berat dulu, kita akan bahas yang ringan-ringan. Tenang aja, aku nggak sendiri hari ini, aku ditemenin dua teman aku perwakilan dari UKM. Karena kita hari ini akan bahas penting gak sih ikut organisasi di lingkungan kampus. Oke, langsung aja kita panggil teman kita, ada Rama dan Ima. Apa kabar? Apa kabar teman-teman, sehat? Baik, sehat Kak Bella. Sehat. Alhamdulillah ya teman-teman. Sebelumnya nih, pasti kayaknya udah pernah lihat gak sih muka kalian, tapi mungkin ada yang nggak tahu namanya. Kita kenalan dulu. Yang pertama ada Rama. Ya, sebelumnya mohon izin perkenalkan, nama gue Muhammad Rama. Gue dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen semester 5. Gue sekarang menjabat sebagai Ketua UKM Futsal dan Sepak Bola periode 2024-2025. Oke. Selanjutnya Imam. Sebelumnya perkenalkan juga nih, gue Imam Ali Hasbi. Gue di sini dari Fakultas Informatika dan Komputer. Gue dari Prodi Teknik Informatika semester 5. Untuk sekarang gue menjabat sebagai Ketua UKM sendiri periode 2024-2025. Sebelumnya nih, aku yang tahu gimana sih sejarahnya atau jalannya kalian bisa jadi ketua UKM. Betul ya? Oke, Imam dulu deh, boleh gantian ya, gantian. Siapa dulu nih? Imam dulu deh, boleh. Tadi kan udah Rama dulu. Oke, boleh. Mungkin ada sedikit cerita kalau kan? Apa boleh, nanti kita dengerin ya cerita. Sebenarnya awalnya gue nggak 100% mau gitu sebenarnya. Oh iya. Betul, karena Kan itu kenapa? sebelumnya Aldo. Oh iya. Sebelumnya kan Aldo. Di periode sebelumnya. Sebelumnya Aldo waktu itu Aldo bilang ke gue kayak, mau nggak kalau misalkan lu selanjutnya nih jadi ketua, gue mau karena gue tipe. Kenapa juga mau? Karena gini, gue tuh bukan tipe yang leader gitu loh. Gue tuh lebih ke orang yang sukanya tuh as a team gitu, kayak apa ya, bagian dari tim aja, bukan yang sebagai leadernya. Cuma akhirnya gue pikirin dulu lah beberapa hari waktu itu, gue bilang kalian yakin gue jadi ketuanya gitu. Kenapa gak yakin emang? Ya karena ya gimana ya, gue sendiri kan seperti tadi gue tahu kapasitas gue di mana, tapi ya akhirnya karena gue tahu kapasitas gue di mana, ya gue butuh diyakinkan dari teman-teman yang lain lah. Untuk sebagai ya support dan bisa disampaikan aja kalau misalkan emang gue pantas gitu menurut mereka gitu. Pantes dong, makanya sekarang seni keren ya kan teman-teman. Ya akhirnya ya udah satu dan lain hal, akhirnya gue ya mungkin sebagai tantangan juga lah, cara juga buat diri gue sendiri mungkin lebih percaya untuk bisa dari teman-teman yang lain gue untuk maju. Ya nggak apa sih, sesekali mungkin harus gue coba. Ya, udah akhirnya gue coba, ya sekarang akhirnya jadi menjabat lah akhirnya kayak sekarang. Ketua Itu sih sebenarnya. Itu kembali dulu. Next, Rama, gimana sih? Kenapa bisa jadi ketua UKM Futsal? Ya sebenarnya sama kayak Imam ya, gue juga ada ceritanya. Boleh. Kita denger ya cerita juga. Ya sebelumnya gue tuh termasuk ke dalam mahasiswa yang kupu-kupu kayak kuliah pulang gitu kan. Kupu-kupu katanya. Enggak. Belum aja nih. Stop. Ya. Terus diajak lah sama temen gue gitu. Adalah teman buat ayolah ikut dalam organisasi gitu. Diajak, terus ikutlah dalam program-program UKM itu. Termasuk yaitu UKM Futsal dan Sepak Bola ya. Supaya ikut turnamen, latihan, terus kayak kok enjoy ya, asik gitu. Dalam kepengurusan juga kayak seru gitu, ada tantangan tersendiri bagi gue gitu. Terus akhirnya didorong lah nih sama ketua tahun kemarin gitu.
dorong buat jadi ketua karena memiliki beberapa proker baru gitu buat keberlangsungan UKM biar lebih baik kayak gitu. Jadi langsunglah disuruh jadi ketua dan sekarang menjabat sebagai ketua. Wih, keren banget tamu kita hari ini yang udah jadi ketua UKM. Kayaknya lancar berarti ya, lancar sekarang UKM. Alhamdulillah. Kan Sejauh dari ini. cerita kalian tadi, kalian awalnya ragu kan jadi ketua. Tapi sekarang alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar sejauh ini. Lancar cukup Oke lah ya. mantap ya Mas. Siap. Oke, tadi kan kita udah nanya-nanya kenapa sih mereka jadi ketua UKM futsal. Sekarang kita mau tanya sih, di UKM kan kita UKM ada banyak ya, ada badminton, ada futsal, ada seni, ada BMI, ada lawan pajak, ada Bima Pala, BEM kita dan DPM. Nah, kalau misalnya dari masing-masing kalian nih, apa sih program kerja atau kegiatan UKM kalian selama kalian menjabat nih? Kan kalian pasti ada dong yang beda-beda dari ketua sebelumnya. Boleh diceritain dari Mama Linda? Oke. Untuk program kita periode ini, yang pertama kita ada latihan rutin itu setiap satu minggu sekali. Oke, 1 minggu sekali. Ya, untuk futsal kita agendakan itu malam minggu atau bisa juga sore jam 4. Terus setelah Itu kira-kira di mana? di ini Pajajaran, di Gor Pajajaran. Oke. Terus kita juga ada sparring dan turnamen bersama kampus lain ataupun tim-tim lain yang ada di luar. Itu 2 minggu atau sebulan sekali. Itu bisa kira-kira pernah sama kampus gitu, kampus apa aja? Kita pernah sama BSI, kita pernah sama IPB Vokasi dan yang lain-lainnya. Gitu. Terus selanjutnya kita juga ada program Bina Niaga Cup. Itu acara futsal internal antar mahasiswa Universitas Bina Niaga Indonesia. Oh, jadi itu internal kita aja. Iya, betul. Dan program kita yang paling baru di jabatan ini atau periode ini yaitu Bina Niaga Cup. Itu khusus antar SMA dan SMK se-Bogor. Oh, oke. Itu tuh udah berlangsung atau belum? Sedang berlangsung, sedang kita persiapkan semaksimal mungkin. Oke, kita keep dulu ya. Jadi udah di progres gitu aja. Oke, lanjut ke Imam. Seni. Sekarang jadi Yang sedengar aku sih seni ada beberapa ini ya. Divisi atau apa ya? Kan kalau futsal kan satu ya, Iya, ya. betul. Iya. Nah, kalau seni boleh di ini nggak sebutin gitu ada apa? Oke. Ini sebelumnya bukannya. Kalau mau diminum dulu ya. Iya. Aman aja. Anggap aja rumah sendiri. Terus kalau dari kita nih ya, dari UKM seni itu kenapa ada beberapa divisi? Karena ya seperti yang kita tahu sendiri, kalau seni itu beragam kan, maksudnya banyak hal yang bisa dilakukan, entah seni rupa dan lain-lain itu banyak. Cuma untuk kita lihat nih dari gue ngeliat dari teman-teman yang lain, apa sih kita yang bisa kita buat gitu, yang orang-orang tuh mudah untuk dikuasai gitu. Akhirnya jadilah ada 3 divisi ini. Yang pertama ada divisi tari, ada paduan suara, juga ada musik. Nah itu karena menurut kita ya 3 divisi ini kalau yang paduan suara kita itu karena waktu itu dari siapa ya waktu itu? Bulis Utari waktu itu, karena kan yang ada mengusulkan dan juga mencarikan pelatih untuk ada paduan suara yang akhirnya kita garap gitu kan. Nah kalau tari kebetulan banyak teman-teman kita yang dari sanggar tari, terus ya kayak jatuhnya saling kenalan lah, akhirnya kumpul juga bagus nih kalau misalkan emang kayak kenapa nggak ikut join aja sebagai Itu tuh tarinya tari tradisional. Masih tradisional, bahkan udah mulai ada ini modern juga. Oh iya? Iya, kita udah mulai dicampur. Terus juga dari musik, kalau musik ya ada yang musik pun di menjadi divisi ya, salah satunya di UKM sendiri karena kumpulan orang-orang yang suka ngeband aja sih sebenarnya. Jadi awalnya emang dari teman-teman biasanya nanya nih, kamu suka ngeband nggak? Nah, Iya kayak gitu. Awalnya kayak kita sebenarnya teman ngobrol aja. Terus ya dari situ kita juga balik lagi kayak tadi ya, ada apa aja sih gitu di proker kita. Untuk proker pun udah
ini kan kita sebelumnya gua kasih tahu dulu nih. Oke. Kita tuh kan baru tahun kedua ya berjalan sebelumnya. Oh berarti UKM itu baru tahun kedua berjalan di Undip. Sebelumnya ada. Oh, iya. Sebetulnya ada. Cuma ya waktu akhirnya kita disuruh untuk melanjutkan, kita mau merintis lagi dari awal gitu. Terus ya proper kita untuk sejauh ini dari masing-masing divisi ada kayak sejauh ini kita lebih ke bebenah mematapkan internal kita. Pertama itu kayak mulai dari latihan. Kalau latihan tari biasanya persiapan untuk lomba dan ada latihan rutinnya juga disesuaikan sih sebetulnya sama jadwal Itu mahasiswa. ada pelatihnya atau? Kalau tari sebelumnya ada dari Sanggar, tapi untuk sekarang karena dari ketua tarinya pun udah biasa di Sanggar, jadi sekarang memang sudah di Sanggar keluarnya itu. bahkan ada dari teman yang lain juga ada yang memang punya Sanggar malah. Ya. Kalau untuk Padus itu sebenarnya udah ada pelatihnya, terus juga namanya Kavita. Terus juga kalau kayak apa namanya, anggotanya pun yang paling banyak sih. Oh iya, berapa tuh? Berapa ya? 15 nyampe? Sampai. Oh banyak. Banyak. Terus juga kalau dari yang divisi musik kita nggak ada pelatih, cuma dari pengalaman teman-teman dia. Karena emang kalau yang musik ya, maksudnya, ya emang dari gimana sih namanya kita awalnya lagi suka ngeband gitu. Oh berarti teman-teman di divisi event tuh emang pada punya band di luar gitu atau pernah manggung di luar? Beberapa teman yang lain ada yang udah punya band duluan. Oh apa tuh? Jenis Jen namanya. Oh jenis band. Keren. Umas kita. Oke. Dia punya band namanya Jenis Jen. Sekarang udah ada rilis lagu kok. Oh apa? Northern Sky namanya. Boleh dong nanti diundang ke sini ya? Jangan lupa dengerin. Jangan lupa dengerin. Terus di Udin anak-anak pemimpin bandnya mau bikin band kayak gitu? Sebenarnya kalau kita nih ya, kalau di divisi musik tuh sebetulnya ya band-band kampus aja sih. Oh jadi kalian nggak pengen nyoba gitu manggung di luar? Mungkin belum gitu. Mungkin akan ada saatnya, mungkin dari bukan dari kita, bisa jadi mungkin entah dari adik kita bisa aja. Mungkinnya kita nggak terlalu mengkata-katakan kayak harus kayak gini, jangan kalau bikin band di sini tuh jangan, kalau mau di luar enggak, membebaskan aja. Karena ya musik tuh kita tuh sebenarnya lebih ke arah sharing sih, kayak sama-sama orang yang suka passion, maksudnya di satu passion yang sama-sama suka musik, terus kayak dari kita-kitanya yang udah pada bisa dan udah punya sedikit pengalaman di sana, ya kita sharing sama yang baru masuk gitu, kayak gini loh untuk network chemistry-nya, untuk kayak untuk lo dari dasar terus pindah ke tingkatan yang lain, mulai ke tingkat lanjut, terus kayak untuk lo ngulik lagu yang lain, ya gitu lah maksudnya. Explore banget aja. Keren. Oke, kalau kakak tadi kan udah dijelasin nih ya apa aja program kerja yang ada di UKM masing-masing. Boleh dong kalau misalnya nih, kita kan udah maba ya yang baru masuk bulan September kemarin. Nah, kalau misalnya mereka tertarik nih masuk UKM kalian, apa sih benefit yang akan didapetin para mahasiswa baru itu ketika masuk ke UKM kalian ya? Benefit ya? Iya. Benefit yang mungkin bakal didapetin bagi kalian yang mau gabung ke UKM futsal dan sepak bola, mungkin kalian bisa dapat pengalaman yang paling penting ya, pengalaman. Terus kalian juga bisa memperbanyak relasi untuk kedepannya. Pokoknya di UKM futsal tuh enjoy gitu, kita nggak ada yang namanya senioritas, nggak ada. Di kita tuh tetap kayak ya udah, mau mahasiswa baru, mau yang cutting atau mau yang senior, kita tetap sama, tetap dirangkul, tetap ada bareng. Biar sehat juga, biar sehat. Biar sehat, yang paling penting biar sehat, karena setiap minggu kita olahraga. Anak Vkom tuh suka depan komputer mulu kan. Oh beda. Jangan telat. Ya agak di futsal harusnya. Vkom harus nih ikutan ya futsal. Jadi nggak usah kata Iman jangan di depan laptop mulu. Terus sekali-sekali nendang-nendangin. Iya, dan kita juga nggak futsal. Kita juga ada mini soccer. Oh ada mini soccer. Sepak bola. Sepak bola. Squad. Squad. Nggak ada squad.